Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat lahir batin, jasmani dan rohani kita yang senantiasa kita terima setiap harinya. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Surga Channel, dimanapun Anda berada, insyaallah di materi kita kali ini adalah akan membahas tentang kajian Islam tentang 3 pesan atau wasiat malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, di mana pada waktu itu malaikat Jibril membawa kabar 3 wasiat, 3 pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Yang 3 wasiat ini hakikatnya, syariatnya kepada beliau, hakikatnya kepada kita sekalian selaku umatnya, selaku umat akhir zaman. Ini wasiat yang sangat penting yang patut kita renungi dan patut kita menjadikan perhatian dan renungan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Jabir yang dikutip dari kitab Al-Mukhtarul Hadis yang berbunyi, Atani Jibril faqala, datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau mengatakan, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah semau kamu, hiduplah sesukamu. Kamu mau melakukan apa yang kamu mau, silahkan. Kamu mau berbuat dosa, silahkan. Kamu mau menghalalkan segala cara, silahkan. Kamu mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, silahkan. Pokoknya hiduplah sesukamu. Apa yang kamu mau, lakukan. Apa yang kamu inginkan, lakukan. Tapi ingat Muhammad, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati, akan menjadi bangkai, akan meninggal dunia, dan akan mengakhiri perjalanan hidupmu. Baik buruk hidupmu tergantung apa yang kamu perbuat. Sahabat sekalian, intinya kepada kita sekalian, hiduplah semau kita. Apa yang mau kita lakukan, lakukanlah. Apa yang kita mau, sesuka kita, lakukanlah. Hidup semau kita, terserah kita. Tapi sahabat sekalian, kita akan mati. Dan ketika kita mati, akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup. Berhati-hatilah sahabat sekalian. Wasiat yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Ya Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai, sukailah sesukamu apa yang kamu suka. Kamu cinta kepada istri, silahkan. Kamu cinta kepada harta benda, silahkan. Kamu mau mengumpulkan harta dan uang sebanyak-banyaknya, silahkan. Kamu cinta kepada anak-anakmu, silahkan. Harta kekayaanmu, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu,
apa yang kamu cintai itu dengan sangat, maka mufariquh, dia akan meninggalkanmu atau kamu yang akan meninggalkannya. Sahabat sekalian, tidak ada yang abadi. Apa yang kita cintai, apa yang kita sukai, tidak ada yang abadi. Ketika kita mencintai, maka siap-siap kita akan kecewa dan siap-siap kita akan ditinggalkannya. Apalagi dengan kategori kita terlalu cinta, maka kita akan berat untuk ditinggalkan dan meninggalkannya. Kita cinta kepada anak istri boleh, tapi cinta kita kepada Allah lebih utama. Kita cinta kepada harta benda, mobil mewah, rumah megah, tidak apa, tidak masalah, tapi terlalu cinta itu yang jadi masalah. Dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, itulah hakikat kecintaan yang paling utama. Hati-hatilah sahabat, apa yang kita cinta dan terlalu kita cintai, maka suatu saat dia akan meninggalkan kita, dan kita pun akan meninggalkan dia, apa yang kita cintai. Maka kata Rasulullah, khairul umur awsatuha, pertengahanlah, sedang-sedang saja dalam hidup ini. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu cinta dunia, tidak terlalu menyukai dan tidak terlalu mencintai. Cinta dan suka boleh, tapi sedang-sedang saja, seperlunya saja. Karena di atas kecintaan kita bukan kepada harta benda, bukan kepada makhluk, tapi kecintaan kita 100%, bahkan 1000% hanya milik Allah dan hanya kepada Rasulullah SAW. Kecintaan kita, kecintaan kepada harta benda, kecintaan kepada dunia, itu akan jadi tuntutan dan akan jadi siksaan yang menyakitkan. Tapi ketika kecintaan kita sangat kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, akibatnya akan menimbulkan kasih sayangnya di akhirat kelak dan kenikmatannya di akhirat kelak. Syafaat dari Rasulullah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan terima, surganya Allah menanti. Jangan salah pilih sahabat sekalian dalam hal ini. Kemudian wasiat yang ketiga yang diutarakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, hakikatnya kepada kita, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakanlah apa yang kamu kerjakan Muhammad, lakukan apa yang kamu perbuat sesukamu, kerjakanlah. Kamu mau mengerjakan baik, silahkan. Kamu mau melakukan yang buruk, silahkan. Kamu mau berbuat apa aja, terserah. Semaumu hidup, beramal kita semau kita. Tapi ingat, baik dan buruk amal yang kita perbuat, fa innaka majziyun bih, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik akan dibalas baik, buruk akan dibalas dengan keburukan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita yang baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekecil apapun perbuatan buruk kita akan dibalas pula. Berhati-hatilah sahabat. Wasiat yang diberikan malaikat Jibril kepada Muhammad SAW adalah kepada kita sekalian, bahwa hiduplah sekedarnya, mencintai sekedarnya, dan beramal kita harus berlomba-lomba. Hidup jangan terlalu melajur hawa nafsu, tapi perbaikilah untuk hidup dalam senantiasa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai suatu perkara, suatu hal, jangan sampai kita melebihi daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat baik
Kita jangan sampai melakukan keburukan, melainkan perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan dan lakukan setiap hari, setiap waktu, setiap saatnya. Semoga kita sekalian menjadi ahli takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.